Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi. Nah, di sini saya mulai dari perkenalan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Wekananda, NRP saya 150 124 114. Saya Putu Gede Ariswanyana Putra dengan NRP 1501 24091. Perkenalkan, saya Jabagus Maswara, NRP 150 124 127. Perkenalkan, nama saya Nidesa Made Anita Dewi dari Fakultas Teknobiologi dengan NRP 170223027. Perkenalkan, nama saya Gita Suwari Nararia Suryabudamurti. Saya dari Fakultas Psikologi dengan NRP 150124161. Perkenalkan, nama saya Gede Wekananda. Bisa panggil saya Eka. Jadi di sini saya ingin menanyakan, Pak, bisakah Bapak menjelaskan cara singkat tentang bagaimana proses ini berdiri? Saya kebetulan salah satu karyawan yang paling lama di sini, kurang lebih masuk di Manyarindah Masjid Baitul Jamil bulan Juli Agustus 2002. Tokoh dan pendiri masjid ini adalah Masjid Pasum, fasilitas umum. Tapi izin dari Pemkot, terutama dari Wali Kota waktu itu Sunaryo Sumo Prawiro, jadi mendapat izin dan mendirikan bangunan ini tahun 1995. Kemudian dulunya ini ya tanah kosong, akhirnya juga dibangun balai RW 6 Manyarindah. Itu kurang lebih juga tahunnya sama, 2002. Jadi saya datang ke sini itu waktu itu masih fondasi balai RW-nya. Pertama kali hanya bangunan masjid ini saja. Saya Mas Pak, mau tanya, apakah ada ritual atau kegiatan khusus yang diadakan di masjid ini? Ya, masjid ini di samping untuk kegiatan ibadah sehari-hari 5 waktu, juga salah satu di antara juga mengadakan beberapa kajian atau pengajian. Di antaranya setiap Jumat itu ada khutbah Jumat, kemudian berturut-turut itu ada pengajian rutin, ada kajian rutin. Sampai sekarang kajian rutin itu ada 10 kali setiap bulannya. Kemudian kalau ditambah khutbah Jumat berarti ada 14 kali. Di samping itu juga setiap tahunnya menyantuni orang-orang yang tidak mampu di sekitar Manyarindah, diantaranya dengan memberi uang 100.000 untuk jamaah binaan di Masjid Baitul Jamil dari Kampung Klampis Semalang dan Klampis Asem tiap tahunnya, terutama pada bulan Ramadan atau Idul Fitri. Bagaimana cara-cara ibadah yang biasa dilakukan di masjid ini, Pak? Memang cara-cara ibadah itu ada beberapa beragam. Secara umum bentuknya masjidnya adalah masjid nasional, tidak berafiliasi kepada golongan tertentu, tapi ini mengikuti pemerintah. Jadi kalau ada event-eventnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, sudah tidak ke misalnya NU atau Muhammadiyah, tapi ke pemerintah. Apakah tempat ini terbuka untuk misalnya agama lain atau orang-orang lain selain kami Islam? Iya. Termasuk terbuka, tapi dalam arti ada batasan-batasan. Misalnya terkait dengan masalah akidah, ya kita mengikuti keyakinan masing-masing. Tapi yang bersifat untuk sosial kita terbuka. Salah satu diantaranya kemarin ada kunjungan, ya ada salah satu diantara sekolah di Bukit Zion itu mengadakan beberapa dialog dan juga di sini terbuka untuk umum selain agama Islam. Biasanya ritual atau kegiatan khusus apa, Pak, yang biasanya rutin dilaksanakan di tempat ini, Pak, diadakan di tempat ini? Jadi selain yang rutin untuk kegiatan sholat 5 waktu dan juga kajian-kajian atau pengajian, di sini juga dipakai untuk kegiatan akad nikah. Masjid Baitul Jamil menyediakan tempat termasuk fasilitas dan bisa kerjasama di Masjid Baitul Jamil, yaitu kegiatan akad nikah atau pernikahan. Bagaimana pandangan Bapak tentang kondisi kerukunan umat beragama? Ya, alhamdulillah ini termasuk damai, termasuk kompak, termasuk rukun, terbentuk dalam kegiatan rukun warga dan rukun rumah tangga, campuran dari non muslim dan
muslim. Dan kalau ada event-event misalnya 17-an, ada event ya saling bantu-membantu. Bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya toleransi antara umat beragama? Ya, Kalau dari karena pandangan negara kita adalah negara Pancasila yang berdasarkan Pancasila. Di situ ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, maka pentingnya kerukunan antar umat beragama itu penting sekali karena itu merupakan satu kesatuan yang harus kita lakukan untuk mempersatukan dan bahkan untuk membentengi salah satu di antara negara kita, negara Indonesia. Mungkin terakhir Pak, Ya. ada pesan-pesan untuk menjaga toleransi yang sudah ada bagaimana? Jadi toleransi yang sudah ada ini, yang sudah terbina dengan baik, baik itu dalam bentuk kegiatan sosial, dalam bentuk kegiatan masyarakat ini, insya Allah kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. mungkin Pas waktunya ya. itu saja dari kami Pak. Terima kasih sudah Ya, sama-sama. Makasih, Pak. datang. Nggih, Ya, nggih. maaf, boleh. Saya waktunya terbatas ya, mohon maaf. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya. Dari pengalaman dan juga wawancara yang telah saya lakukan, dan ternyata umat kepercayaan Islam ini memiliki toleransi yang cukup baik tentunya sesama antar umat beragama, dan juga toleransi ini juga dikatakan sangat penting karena kita memiliki keberagaman tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia. Jadi nilai yang kami dapat setelah melakukan wawancara tadi adalah kami mengetahui bahwa Masjid Baitul Jamil ini tidak hanya digunakan untuk sekedar beribadah saja, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk kegiatan di luar ibadah itu sendiri, seperti Pengajian rutin, lalu ada tempat pengajian Al-Quran. kemudian kita bisa penerimaan zakat dan sedekah saat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, masjid ini juga terbuka untuk umum, seperti contohnya orang-orang beragama lain dapat mengunjungi masjid ini untuk melakukan kegiatan atau menggunakan fasilitas yang ada di masjid ini untuk melakukan acara, seperti contohnya lapangan. Lapangan yang kita pakai saat ini digunakan untuk umum, yaitu kita. Terus juga lapangan ini bisa digunakan saat pemotongan hewan kurban, juga bisa digunakan untuk kegiatan 17 Agustus dan yang lain-lain.